Halo guys, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Baiklah, kita ke kabar pemilu Kabupaten Gorontalo. Saksikan ya guys. Proses penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang sebelumnya dilaporkan oleh saudara Robin Dilondatu terhadap pelapor yang pertama ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo, dan yang kedua calon bupati petahana di Kabupaten Gorontalo atas nama Nelson Pomalinggo. Dan ini tadi saya sudah sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan yang pertama oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, khususnya pasal 89 PKPU 1 tahun 2020 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PKPU 9 tahun 2020. Yang kedua, tindakan terlapor saudara calon bupati petahana Nelson Pomalinggo telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 3 Undang-Undang 10 tahun 2016 sebagaimana telah dirubah terakhir mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir di Undang Nomor 6 tahun 2020 terhadap tindakan program yang pertama adalah jelajah wisata, kemudian produk pengadaan dan produksi hand sanitizer NDP 912, dan juga yang dilaporkan adalah program pengadaan dan penyerahan bantuan perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, terhadap pelanggaran ini karena bersifat administrasi, maka kami meneruskan pelanggaran administrasi ini ke KPU Kabupaten Gorontalo untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu. Kalau untuk laporan itu, untuk buktinya itu apa saja Pak? Ya. Bukti yang disampaikan berupa screenshot berita di media, kemudian ada bukti surat yang alat bukti surat yang kita sudah kumpulkan, kemudian keterangan para saksi. Total saksi yang kita periksa berjumlah 24 orang kalau tidak salah. Kemudian pihak pemberi keterangan kita sudah lakukan juga permintaan keterangan, dan juga didukung oleh keterangan ahli yang mendukung setiap dalil yang kami sampaikan. Selain screenshot, indikator yang menyebutkan keuntungan dan kerugian itu seperti apa kalau di Bawaslu? Ya, yang pastinya kita punya penilaian tersendiri terhadap unsur-unsur pasal yang disangkakan. Saya tidak bisa umumkan karena itu adalah bagian daripada kajian dugaan pelanggaran yang merupakan informasi yang dikecualikan ya dalam ketentuan Perbawaslu tentang informasi. Berarti hanya berdasarkan penilaian Bawaslu ya Pak untuk ini? Segala kajian sudah dilakukan secara komprehensif berdasarkan fakta, keterangan, kemudian pemeriksaan saksi, pemberi keterangan, dan juga keterangan ahli. Ya, keterangan ahli untuk menguatkan kajian kami. rekomendasinya pencoretan? Untuk sanksi administratif memang diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat 5-nya. Ya, bahwa yang pasangan calon petahana yang terbukti melakukan pelanggaran khususnya di ayat 3 melakukan pelanggaran terhadap penggunaan program kewenangan dan kegiatan, itu sanksi administratifnya ada diatur dalam ketentuan ayat 5-nya, yaitu pembatalan sebagai pasangan calon. Ya. Jadi itu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu sendiri Pak? Ya, kita merekomendasikan ke KPU, meminta KPU untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menindaklanjuti apa yang kita rekomendasikan. Intinya pencoretan Pak Ketua Bawaslu? Sanksi administratifnya saya kira jelas, dan untuk tindak lanjutnya ada di KPU. Ketua, terakhir Ketua, pelapor di sini kan adalah warga negara Indonesia Kabupaten Gorontalo Robin Dilondatu. Yang dirugikan 3 pasangan calon. Nah, sejauh ini kan tidak diundang, alasan dari Bawaslu sendiri tidak mengundang 3 pasangan calon yang ini dirugikan.
saya sedikit buka ya. Untuk menguntungkan atau merugikan, sekarang apakah bisa dibuktikan menguntungkan merugikan, kan berarti kita tunggu dulu hasil pemungutan suaranya. Apakah dia diuntungkan dengan memperoleh suara terbanyak misalnya, ataukah kemudian yang pasangan lain tidak memperoleh suara terbanyak karena program ini, kan tidak mungkin begitu. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa kajian ini telah komprehensif kita lakukan, dan bagi ada pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan kami, dan juga nanti kita tunggulah keputusan KPU. Silakan menempuh upaya-upaya hukum lain, dan itu kita hargai. Ada tenggang waktu Pak? KPU punya mekanisme sendiri untuk tindak lanjut daripada rekomendasi yang kami sampaikan. Ya, saya tidak berkewenangan menyampaikan terkait dengan teknis mereka untuk menindaklanjuti. Kalau untuk bukti tadi Pak, kira-kira selain bukti screenshot dari Beberapa dokumen kita sudah kantongi terhadap sejumlah program yang menjadi dugaan pelanggaran ini.